Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 58 ingin mencoba untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami ini yang berjudul filsafat. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, perkenalkan nama saya Rizky Ashari dan teman saya yang bernama Muhammad Rizky Ashari. Konsep dan etimologi filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia philen, atau cinta dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Definisi filsafat. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan, seperti pengetahuan, akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa. Ciri-ciri filsafat. 1. Berpikir secara radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya atau sampai pada hakikat masalah. 2. Berpikir secara universal, yaitu berpikir dengan menggunakan rasio atau empirisnya, bukan menggunakan intuisinya. 3. Berpikir secara konseptual, yaitu berpikir yang melampaui batas pengalaman sehari-hari manusia sehingga menghasilkan sebuah pemikiran baru yang terkonsep. 4. Berpikir secara koheren dan konsisten, yaitu berpikir sesuai dengan kaidah berpikir logis pada umumnya dengan saling mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. 5. Berpikir secara sistematis, yaitu berpikir dengan konsep keterkaitan berdasar asas keteraturan untuk mengarah suatu tujuan tertentu. 6. Berpikir secara konferensif, yaitu berpikir dengan sedetail-detailnya. 7. Berpikir secara bebas, yaitu berpikir tanpa adanya pengaruh yang dapat mempengaruhinya. 8. Berpikir secara bertanggung jawab, yaitu berpikir dengan dapat dipertanggungjawabkan baik secara nurani maupun sosial. Sejarah filsafat. Menurut sejarah, kelahirannya istilah filsafat terwujud sebagai sikap yang ditaulankan oleh Socrates, yaitu sikap seorang yang cinta kebijaksanaan yang mendorong pikiran seseorang untuk terus-menerus maju dan mencari kepuasan pikiran. Tidak merasa dirinya ahli, tidak menyerah kepada kemalasan, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran. Timbulnya filsafat karena manusia merasa kagum dan merasa heran. Pada tahap awalnya, kekaguman atau keheranan itu terarah pada gejala-gejala alam. Dalam perkembangan lebih lanjut, karena persoalan manusia makin kompleks, sekalipun bertanya tentang seluruh realitas, filsafat selalu bersifat filsafat tentang suatu, tentang manusia, tentang alam, tentang Tuhan atau akhirat, tentang kebudayaan, kesenian, bahasa, hukum, dan sejarah. Tahapan filsafat. 1. Logis, yaitu berpikir dengan menggunakan logika atau undang-undang berpikir, yaitu melalui 3 tahap, pemahaman, keputusan, dan argumentasi. 2. Sistematis, yaitu berpikir melalui alur yang sistematik sehingga ditemukan adanya koheren atau saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. 3. Radikal, berpikir sampai kepada akar masalah. 4. Universal, berpikir secara umum bukan khusus. Di sini perbedaannya ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Aspek filsafat. 3 aspek utama dalam kajian filsafat. Yang pertama, ontologi, membicarakan hakikat atau sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. 2. Epistemologi, membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu. 3. Aksiologi, membicarakan guna pengetahuan itu. Pro dan kontra filsafat. Adanya pro kontra terhadap filsafat, contohnya dengan berfilsafat membuat orang menjadi tidak percaya adanya Tuhan. Banyak yang mengira bahwa filsafat akan membuat seseorang tidak percaya kepada Tuhan. Pandangan seperti ini sangat merusak citra filsafat itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan pribadi yang kritis. Memang ada orang yang tidak percaya Tuhan setelah mempelajari filsafat, tapi itu bukanlah masalah dari filsafat, melainkan dari cara orang tersebut saat berfilsafat. Dalam cara berfilsafat, biasanya seseorang menghancurkan pola pikir lamanya, kemudian mencari tahu hakikat dari sesuatu
baru merekonstruksi pola pikir baru dan yang membuat seseorang tidak dapat percaya Tuhan ialah ketika tidak menyelesaikan tahap pencarian hakikat, tetapi ia malah langsung masuk ke tahap rekonstruksi pemikiran. Pengaruh dalam kehidupan. Filsafat timbul karena kodrat manusia. Manusia mengerti bahwa hidupnya tergantung dari pengetahuannya. Pengetahuan itu digunakan untuk menyempurnakan kehidupan, karena konsekuensi dari pandangan filsafat sangat penting dan menentukan sikap orang terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dunia, dan Tuhannya. Dengan berfilsafat, manusia dapat mengatasi kemelut hidupnya. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan memahami apa filsafat, maka kita dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mengarah kepada jalur yang tidak pernah diharapkan sebelumnya. Pandangan filsafat terhadap agama. Kalau dilihat melalui sudut pandang Islam, maka hubungan antara filsafat dan agama yaitu sangat erat. Hubungannya, Al-Quran mengatakan bahwa sarana yang digunakan dalam mempelajari objek, yakni akal, dan objek yang diperintahkan untuk dipelajari yaitu yang bersifat realitas secara menyeluruh. Ayat-ayat yang menerangkan itu diantaranya. Maka berfikirlah wahai orang-orang yang berakal dan berbudi. Di sini dapat dikatakan bahwa Al-Quran memandang positif hubungan antara filsafat dan agama. Kerja akal disebut berfilsafat jika dalam memakainya seseorang. Pandangan filsafat terhadap budaya. Kebudayaan adalah satu sikap batin sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup ini lebih indah dan mulia. Hal tersebut membutuhkan filosofis dan ilmiah, berbagai sifat normatif, dan pedoman pelaksanaannya. Hal itu berjalan dengan pemikiran filsafat, yaitu senantiasa untuk memikirkan hakikat tentang sesuatu sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat dapat berinteraksi dengan budaya. Pandangan filsafat terhadap sains atau ilmiah. Sains dan filsafat memiliki hubungan yang diibaratkan sebagai induk dan anak. Filsafat yang diibaratkan sebagai induknya, ilmu dan sains sebagai anak dan filsafat. Mengapa dikatakan begitu? Karena sains objeknya terbatas dan hanya dalam bidang tertentu, sedangkan filsafat objeknya universal. Filsafat dan sains bisa saling bertemu karena keduanya memakai metode pemikiran reflektif pada suatu usaha untuk menghadapi informasi-informasi global dan kehidupan. Keduanya memperlihatkan perilaku kritik, menggunakan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak, agar mengetahui hakikat kebenaran. Mereka berkepentingan untuk menerima pengetahuan yang teratur. Pandangan filsafat terhadap manusia. Filsafat adalah induk semua ilmu yang ada dalam semesta ini. Manusia berfilsafat guna mencari kebenaran dari sebuah ilmu. Manusia berfilsafat untuk melatih otak yang diberikan oleh Allah untuk berpikir. Berpikir apabila memakai sifat natikoh, maka akan tercipta sebuah penemuan yang bermanfaat dari cabang filsafat ilmu. Jika otak dipakai dengan menggunakan syahwat dan godop, maka akan menghasilkan filsafat ilmu yang lebih banyak mudarat dari manfaatnya. Seperti contoh ditemukannya semacam virus H2C dalam ilmu kesehatan yang kemudian disebarkan seluruh dunia dan dikenal dengan nama penyakit HIV. Pandangan filsafat terhadap sihir dan supranatural. Sihir adalah sistem konseptual yang merupakan kemampuan manusia untuk mengendalikan melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Dalam banyak kebudayaan, sihir berada di bawah tekanan dari dan dalam kompetisi dengan ilmu pengetahuan dan agama. Tetapi akan lebih baik jika kita tidak menggunakan sihir untuk apapun, karena itu menggunakan suatu kesyirikan kepada Tuhan. Akan lebih baik jika kita dapat berusaha sendiri dan diikuti dengan doa. Pandangan filsafat terhadap Tuhan. Pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis bagi orang yang menganut agama tertentu atau terutama agama Islam, Kristen, Yahudi.
akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha pemikirannya. Pandangan filsafat terhadap moral. Filsafat adalah pemikiran-pemikiran kritis mengenai objek-objek materialnya, yaitu manusia, alam, Tuhan. Sedangkan etika merupakan salah satu cabang dari filsafat yang mengkritisi pandangan atau nilai baik buruknya. Suatu tindakan dan moral adalah pemahaman yang menilai baik buruk benar salahnya dari sebuah tingkah laku manusia. Maka dapat dikatakan bahwa etika itu berlandaskan moral dan melandasi etika, sedangkan filsafat sebagai telaah pandangan atau pemikiran awal dapat dikatakan sebagai asal terbentuknya etika dan moral. Pandangan filsafat terhadap kesehatan ilmiah dan alternatif. Kegunaan filsafat dalam ilmu kesehatan masyarakat adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari, meninjau, mengamati, dan menyelidiki setiap permasalahan ataupun kejadian yang terjadi di masyarakat termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat. Masalah tersebut diselidiki secara sistematis dengan lebih dalam untuk mendapatkan kebenaran, solusi ataupun pencegahannya. Selain itu, dengan berfilsafat kita khususnya sarjana kesehatan masyarakat juga berpikir dengan lebih logis dan radikal, sehingga setiap ide dan tindakan yang diperbuat dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih telah memberikan kami waktu untuk menyelesaikan presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam melaksanakan presentasi, kami mohon maaf. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.